Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Hakim dengan NIM 2310817310012. Pada presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan terkait drop test atau uji jatuh pada industri kemasan produk atau produk packaging. Jadi, industri kemasan memiliki peran penting dalam rantai distribusi, khususnya pada sektor makanan, minuman, farmasi, dan produk konsumsi lainnya. Selama distribusi, produk dapat mengalami benturan, tekanan, atau jatuh akibat handling manual maupun mekanis. Jika kemasan tidak mampu menahan beban tersebut, produk dapat mengalami hal berikut, yaitu kerusakan fisik, kebocoran, penurunan kualitas, dan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian mekanik untuk memastikan kemasan mampu melindungi produk secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam distribusi produk, yaitu kemasan rusak pada bagian sudut atau tepi, produk pecah akibat benturan saat pengiriman, klaim kerusakan dari konsumen meningkat, biaya retur dan penggantian produk tinggi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa desain kemasan perlu diuji secara sistematis sebelum digunakan secara massal. Drop test adalah metode pengujian mekanik yang dilakukan dengan menjatuhkan kemasan dari ketinggian tertentu untuk mensimulasikan kondisi jatuh yang mungkin terjadi selama distribusi. Drop test digunakan untuk mengevaluasi resistensi kerusakan mekanis pada kemasan sekunder dan memastikan perlindungan produk tetap optimal. Tujuan utama pengujian ini adalah menilai ketahanan struktur kemasan, mengidentifikasi titik lemah desain, dan memastikan keamanan produk selama transportasi. Drop test didasarkan pada konsep energi potensial gravitasi, yaitu E sama dengan M kali G kali H, di mana M sama dengan massa kemasan, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan tinggi jatuh. Semakin besar massa dan tinggi jatuh, semakin besar energi benturan yang diterima kemasan. Menurut Lopez Miranda, energi benturan inilah yang menentukan tingkat deformasi dan potensi kegagalan struktur kemasan. Pengujian drop test dilakukan berdasarkan standar internasional agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa standar yang umum digunakan yaitu ASTM D5276, di mana ASTM D5276 adalah standar metode uji drop test untuk kontainer atau kemasan yang sudah terisi. Dilakukan dengan penjatuhan bebas untuk menilai apakah kemasan mampu menahan benturan tanpa rusak atau tidak. Selanjutnya ada ISO 2248, di mana ISO 2248 adalah standar internasional yang menetapkan metode uji kesan vertikal kemasan dengan menjatuhkan paket lengkap yang telah terisi untuk mengevaluasi resistensi terhadap dampak vertikal. Selanjutnya ada ISTA Drop Test Protocol, di mana ISTA Drop Test Protocol itu bukan satu standar tunggal, tetapi sebuah organisasi yang mengembangkan protokol pengujian paket yang mensimulasikan kondisi nyata distribusi global. Standar-standar ini mengatur ketinggian jatuh berdasarkan berat kemasan produk, orientasi jatuh dari sudut, sisi, atau tepi kemasan produk, dan jumlah pengulangan pengujian yang dilakukan. Tahapan umum pelaksanaan drop test yaitu pertama, produk dikemas sesuai kondisi distribusi nyata. Dua, berat kemasan ditimbang. Ketiga, ketinggian jatuh ditentukan berdasarkan standar. Keempat, kemasan dijatuhkan pada berbagai orientasi. Dan yang kelima, dilakukan evaluasi kerusakan pada kemasan dan isi produk. Evaluasinya meliputi retak atau sobekan pada kemasan produk, deformasi struktur kemasan produk, dan kerusakan produk di dalamnya. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, kemasan produk makanan. Saputra dan Naziha melakukan penelitian terhadap kemasan sekunder produk makanan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kerusakan paling sering terjadi pada bagian sudut kemasan. Ketebalan material mempengaruhi tingkat ketahanan kemasan produk, dan drop test efektif dalam mengidentifikasi kelemahan desain kemasan. Penelitian ini membuktikan bahwa drop test penting sebelum produk dipasarkan secara luas. Selanjutnya ada studi kasus kedua, desain kemasan plastik kaku. Lopez Miranda melakukan sistematik literatur review terhadap metode drop test pada kemasan plastik kaku. Temuan utamanya adalah struktur, sudut, dan geometri kemasan sangat mempengaruhi ketahanan benturan. Desain yang optimal dapat mengurangi konsentrasi tegangan kemasan produk, dan
drop test menjadi alat validasi desain sebelum produksi massal. Selanjutnya ada studi kasus yang ketiga, pengembangan alat drop tester. Ralis Nawati dan teman-temannya mengembangkan alat drop tester presisi untuk laboratorium akademik, di mana keunggulan alat yang mereka kembangkan itu pengukuran tinggi digital kemasan produk, sistem pelepasan cepat kemasan produk, dan pengujian sesuai standar ASTM. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi alat sangat berpengaruh terhadap validitas hasil pengujian. Dalam industri kemasan sendiri, drop test berhubungan langsung dengan beberapa profesi. Pertama ada packaging engineer yang bertanggung jawab mendesain kemasan tahan benturan. Yang kedua ada quality control yang melakukan pengujian sebelum produk dikirim ke pasar. Yang ketiga yaitu quality assurance yang memastikan kemasan memenuhi standar mutu. Dan yang keempat itu research and development yang mengembangkan desain dan material baru berdasarkan hasil uji. Dengan demikian, drop test adalah bagian penting dari pekerjaan nyata di industri produk kemasan. Drop test sendiri membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kerusakan produk, menghemat biaya penggantian dan retur, meningkatkan kepuasan konsumen, dan menjaga reputasi merek. Tanpa pengujian ini, perusahaan berisiko mengalami kerugian finansial dan penurunan kepercayaan pelanggan. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan, kita dapat kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu drop test merupakan metode penting dalam pengujian kemasan. Yang kedua, pengujian ini mensimulasikan kondisi distribusi nyata. Yang ketiga, standar internasional memastikan pengujian dilakukan secara objektif. Dan yang keempat, hasil drop test membantu optimasi desain kemasan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan pada materi ini. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Misalkan ada salah dalam penyampaian dan kurang dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.